Enthusiast, ketemu lagi di Real Auto Benz YouTube channel. Nah, kali ini ada satu unit Mercedes-Benz di hadapan saya. Unit yang mana? Satu unit Mercedes-Benz W211 E260 Elegance Brilliant Silver on Grey yang kilometernya baru 70.000 real ya, tahun 2005. Nah, kalian bisa lihat sini lebih dekat. Jadi ini mobil kurang lebih sudah 3 minggu ya, tidak ada progresnya. Progres terakhir adalah saat saya eksekusi perfect exterior. Nah, yang saya bilang, tolong digaris bawahi ya, saya bilang catnya masih full original, tapi saya protect full body menggunakan pernis anti gores. Nah, dalam eksekusi seperti ini, itu pun lumayan merogoh kocek juta-jutaan ya, belasan juta lebih tepatnya, hanya untuk protect pernis anti gores full body, melindungi cat originalnya. Nah, ini harus digarisbawahi. Bukan dalam artian saya sudah melakukan pembuktian ya, ini catnya semua masih ori, ya kan? Saya paint correction, lalu saya protect menggunakan pernis anti gores. Jadi dalam eksekusi protect pernis anti gores pun di situ tidak main-main, dan tangan yang mengerjakan itu tahu persis seperti apa kontur pernisnya Mercedes-Benz, seperti apa kontur pernisnya mobil Eropa yang lainnya. Nah, jadi ini mobil jualan. Saya eksekusi sepremium itu untuk perfect eksteriornya. Sebetulnya perfect eksteriornya mobil tersebut belum beres. Kenapa belum beres? Saya bilang urusan kosmetik nanti di akhir. Apa yang saya maksud urusan kosmetik? Undercarriage, kolongnya nanti kita bersihin semua, oke? Detailing pasti, eksterior, interior, area engine, bagasi, semua. Dan nanti endingnya apa? Saya protect lagi menggunakan diamond coating sampai ke sela-sela pintunya. Itu saya baru bisa bilang perfect exterior, oke? Itu nggak murah eksekusinya, dan saya mau melakukan hal itu. Untuk apa? Untuk tercapainya perfect exterior pada unit Mercedes-Benz E260 tersebut. Nah, sekarang kalau kalian bisa lihat di sini ya, malam ini mobilnya sudah ada di bengkel, sudah ada di workshop. Nah, saya akan mulai general check up, kelanjutan dari video kemarin. Setelah beres body, mobil masuk ke workshop untuk kita garap apa? Untuk garap perfect engine, perfect gearbox matic, perfect electrical, perfect kaki-kakinya. Ada 4 perfect nih yang kita akan lakukan di workshop, oke? Makanya kita akan coba lihat. Nanti unit ini kita akan angkat ke lift, nanti kita akan lihat kondisi bagian bawah, oke? Kita akan general check up bareng-bareng. Nah, kita sharing. Jadi W211 ini akan kita general check up. Apa saja kaki-kaki yang sudah kurang bagus, yang menuju kurang bagus pun bakalan saya replace. Garis bawahi, replace, pergantian spare part, bukan repair. Oke, kita akan melakukan pergantian area kaki-kakinya. Kita akan lihat lagi kondisi gearbox maticnya. Oke, nanti akan kita lihat untuk area engine-nya. Nah, jadi mobil ini akan segera kita angkat ke lift. Kita akan angkat ke lift satu unit Mercedes-Benz E260 ini yang akan kita garap untuk perfect kaki-kaki, matic, mesin, elektrikalnya. Oke. Kita akan lihat dosa-dosanya mobil ini, oke? Dipakai enak, nggak ada isu untuk area kaki-kakinya ya. Maticnya enak, kaki-kakinya enak. Tapi kalau perfect ala Real Auto Benz, itu semuanya kita harus make sure dalam kondisi yang prima, maksimal. Karena ini mobil bukan buat mobil pajangan, oke? Istimewa iya, sehat wajib. Kita akan lihat ya.
mobilnya sudah ada di atas lift. Nah, sekarang kita akan lihat untuk kondisi. Sekarang kita akan lihat untuk kondisi area kolongnya. Kita bisa lihat kalau di kolong itu kaki-kaki secara detail dan area gearbox matic-nya. Makanya banyak followers WhatsApp saya atau by phone, Mas Eril, saya pengen kaki-kakinya perfect. Kira-kira estimasi berapa ya? Gue bingung. Kenapa? Karena untuk mengestimasi perbaikan, penyempurnaan pada area kaki-kaki itu nggak bisa kita nerawang gitu loh. Ini aja sampai gua angkat di lift, ya kita nggak bisa nebak-nebak berapa, karena kondisinya meskipun sama-sama E260, meskipun sama-sama low kilometer, setiap unit pasti akan berbeda untuk kondisi penyempurnaannya. Oke, nah sekarang kita akan lihat. Sudah ada di atas lift ya. Kalian bisa ikutin saya sini. Kita sekarang ada di bawah. Kita akan lihat kondisinya secara detail. Oke. Nah, di sini kita lihat untuk area arm besi ya. Arm besinya, karetnya masih lumayan, tapi udah ada yang kurang bagus. Ini dia nih, kurang bagus. Ada sedikit retak di sini. Lalu kita lihat link stabilnya juga di sini nggak ada belah atau apapun ya. Tapi menurut saya ini usianya udah kurang menunjang lah untuk saya bisa bilang ini bagus. Jadi untuk area arm besi, lalu link stabil, lalu di sini ball jointnya dia. Terus di sini ada arm aluminium, ya. Di sini terus shock breaker. Oke, ini dia nih. Kalian bisa lihat sini. Lihat dari belakang saya. Oke. Nah, kita lihat shock breakernya. Ini shock breakernya masih bawaannya dia nih. Nah, tapi saya sudah cek untuk area shock breakernya. Untuk shock breakernya sendiri pun sudah kita cek ya, ternyata sudah kurang layak. Kebayang nggak? Ini mobil tahun 2005, sekarang 2020. Oke, meskipun kilometernya rendah, tapi usia shock breakernya sudah 15 tahun ya. Jadi nanti shock breakernya apakah saya bakalan ganti? Nanti kita lihat. Oke, sudah 15 tahun loh umur shock breakernya loh. Nah, di sini kita lihat lagi. Nah, ini dia nih. Ini ada bekas oli ya. Artinya di sini pun sudah ada mulai kebocoran dari shock breaker tuh. Oke. Nah, di sini kita bakalan ganti juga yang namanya di sini arm aluminium, terot long terotnya dia, kiri kanan kita ganti ya. Ini pun tuh karet bootnya. Nanti rekstirnya pun bakalan kita cek nih. Ini udah ada mulai seperti oli tuh. Oke, ada rembesan di sini. Nanti karet boot ini pun bakalan kita ganti nih. Nah, ini link stabil kita ganti, shock breaker kita ganti juga. Nanti bakalan kita, untuk rekstir nanti bakalan kita cek. Nah, nanti kalau rekstir ini biasanya tuh sama saya kita turunin rekstirnya. Nah, nanti kita lihat apakah ada kebocoran atau seperti apa ya. Dan ingat, rekstir W211 itu harganya mahal. Nah, nanti bakalan untuk rekstirnya bakalan kita lakukan untuk overhaulnya juga untuk area rekstir, termasuk nanti pompa power steeringnya juga ya. Nah, lalu kita lihat ke sini, ini area matic. Karena untuk gearbox matic ini pun ya, nah ini kalian bisa lihat sini nih, lihat lebih dekat lagi. Nah, ini oli dari gearbox matic nih. Artinya di gearbox maticnya pun tuh ada rembesan oli. Oke. Nah, ini dari sini ya. Nah, jadi nanti nih untuk gearbox maticnya pun ini bakalan, untuk gearbox maticnya pun udah jelas ada kebocoran. Bukan saya cuman benerin seal carter matic, tapi saya akan melakukan overhaul gearbox maticnya. Oke, overhaul gearbox matic dengan pergantian spare part. Ini untuk area matic ya, sudah kelihatan ada rembesan oli. Nah, lalu kita beranjak ke belakang ya. Kita lihat ke belakang, kita lihat di sini. Ini karet kopel. Menurut saya sudah kurang bagus. Ini sudah agak keras karet kopelnya, nanti bakal kita ganti. Dan di sini ada kebocoran nih, dia nih. Ini kebocoran. Tuh. Ini kebocoran apa? Ini namanya gardan.
Oke. Nanti sama gardannya pun kita sudah lihat di sini ya. Untuk gardannya pun ini ada kebocoran di sini. Ada kebocoran di sini gardannya. Nanti ini gardannya pun bakalan saya turunin dan bakalan kita overhaul untuk gardannya. Oke. Jadi nanti seal-sealnya, packing-packingnya bakalan kita ganti. Oke, karena jelas ada kebocoran di area gardan. Nah, nanti seperti karet-karet boot ini pun bakalan kita perhatikan juga. Oke. Nah, ini kita lihat lagi sini. Nah, kita lihat sini ya. Kita lihat disc brake. Nah, disc brake-nya tuh dia tuh. Itu sebetulnya disc brake-nya itu masih bisa kita bubut kalau mau diakalin, ya. Tapi saya tidak pernah mau melakukan hal ini. Jadi kalau misalkan disc brake sudah kemakan seperti ini nggak akan saya akalin buat saya bubut. Nah, jadi nanti untuk disc brake-nya pun bakalan saya replace. Disc brake belakang kiri kanan, depan kiri kanan itu bakalan saya ganti. Kita ganti disc brake-nya baru. Oke. Nah, ini brake pad-nya pun tadi sudah kita cek ya. Untuk area brake pad-nya tuh dia tuh udah mulai kemakan juga, nanti bakalan saya ganti untuk area brake pad-nya. Oke, ini untuk di area belakang ya. Terus kita lihat untuk area depan di sini. Nah, ini pun sama tuh. Ini disc brake-nya nanti bakalan saya ganti juga nih. Karena untuk disc brake ini saya paling nggak mau membuat ngakal-ngakalin. Dalam artian bisa aja saya bubut lebih murah dibandingkan saya ganti disc brake ya. Tapi saya memikirkan keselamatan smart buyer saya. Jangan sampai karena kita pengen ngirit-ngirit, akhirnya disc brake-nya saya bubut. Tiba-tiba smart buyer saya lagi pakai di jalan. Dia melakukan pengereman mendadak. Piringannya bisa pecah. Oke? Jangan mengambil resiko untuk keselamatan. Meskipun dengan alasan pengen murah, saya nggak setuju. Kalau saya disc brake sudah kemakan, ganti. Nggak ada istilahnya akal-akalin. Oke. Termasuk tadi kaki-kaki seperti terot, long terot, ball joint bukan repair, tapi kita akan replace, artinya pergantian spare part. Nah, ini untuk bannya pun sudah saya ganti ya kemarin. Nah, ini kita pakai Continental. Ini Continental 2020 4 pieces, semuanya saya sudah ganti baru. Untuk bannya kita pakai Continental 4 pieces 2020. Nah, jadi ini yang saya bilang, kita sudah melakukan general check up di sini. Kita sudah lihat apa-apa saja yang bakalan kita ganti dan alasannya jelas. Alasannya jelas kenapa saya harus melakukan pergantian spare part. Bukan demi konten ya. Terlalu mahal kalau saya berganti-ganti spare part bernilai puluhan juta hanya untuk demi konten. Udah beres untuk melakukan pengecekan area kolong ya, untuk area kaki-kakinya. Tadi kalian sudah lihat area gearbox matic-nya, area gardannya. Itu yang saya bilang kita harus checking secara detail. Karena saya berucap perfect all condition bagi semua bagiannya. Itu berat. Matic-nya harus perfect, kaki-kakinya harus perfect, engine-nya pun sama, eksterior udah kita lakuin ya. Nah, jadi itu semua berproses. Nah, ini smart buyer-nya Mas Sahril. Mas Sahril, halo. Unitnya sekarang akan mulai kita garap untuk matic, kaki-kaki, engine, electricalnya. Oke. Kenapa saya sampai cek detail dan melakukan pergantian spare part? Kenapa? Bukan karena alasan wah, demi konten nih, biar seru nih kita ganti-ganti. Gak ada alasan kayak gitu. Oke? Terlalu mahal kalau demi konten sampai menghabiskan duit puluhan juta rupiah. Saya melakukan pergantian spare part ya. Saya nggak pernah mau ngakal-ngakalin. Demi apa? Supaya unit-unit jebolan dari Real Auto Benz itu bukan hanya istimewa secara tampilan, tapi istimewa dan sehat luar dalam. Kenapa? Karena bersifat long term, jangka panjang ya, jangka panjang. Kenapa kok matic nggak ada jeduk, nggak ada ngelos, kok di overhaul Mas Ariel? Pertanyaannya itu kan.
Kenapa harus di overhaul? Padahal metiknya nggak ada masalah. Nah, kita bermain logika sederhana. Mobil ini tahun 2005 loh. Mobil tahun 2005 yang mana usianya sudah menginjak 15 tahun. Ya. Apakah lu yakin seal dalemannya bagus? Apakah lu yakin area body valve-nya bersih? Apakah lu yakin casing dalemannya tidak ada masalah? Apakah lu yakin juga kampas kupling matic-nya masih dalam kondisi yang bagus? Electric kit matic-nya. Nah, makanya apakah yakin tadi saya melakukan overhaul gearbox matic. Overhaul gearbox matic apa? Kita bakalan bongkar, kita lihat dalemannya seperti apa. Apa yang nggak bagus, kita ganti. Apa yang menuju nggak bagus, kita ganti juga. Itu baru namanya perfect untuk gearbox matic-nya. Jadi bukan cuman overhaul itu bukan cuman turunin kita bersihin, nggak. Kita cek semua dalemannya. Nggak bagus, ganti. Menuju nggak bagus, ganti. Oke. Nah, sekarang di hadapan saya, kalian bisa perhatikan di sini sudah bertebaran spare part. Nah, ini kalau kalian perhatikan di sini spare part untuk area kaki-kakinya, oli-olinya, filter, dan persiapan untuk overhaul gearbox matic-nya. Oke. Nah, kita akan lihat apa-apa saja yang sudah kita persiapkan. Kita udah beres untuk pengecekan area kolong ya. Kita udah lihat area kaki-kaki, matic. Nah, sekarang mobil mulai diturunkan. Kita akan checking untuk area mesinnya. Kita akan lihat untuk kondisi mesinnya apa-apa saja yang bakalan kita lakukan, yang bakalan kita ganti. Oke, mobilnya sudah ke bawah sekarang. Nanti kalian bisa ikutin saya sini.